Oke, selanjutnya teman-teman kita masih bahas mengenai transaksi antar perusahaan secara downstream dan di sini ntar ada unrealized profit. Cuman bedanya adalah ini nanti pakai metode ekuitas. Di sini soalnya sama persis sama kayak di sesi 1. Baca aja, selama 2019 saya menjual barang ke S dengan cost 30.000 dan marginnya 20%. S kemudian menjual lagi 3/4 dari barang ini ke perusahaan lain seharga 35.000. Jurnal yang dibuat oleh P, yang poin A sama B ini sama persis ya, inventory pada account payable untuk mencatat pembelian inventory, jumlahnya sesuai cost-nya, kemudian untuk mencatat penjualan inventory, bisa pakai core receivable pada sales, dan untuk mengakui inventory pada COGS, bisa pakai COGS pada inventory. Nah, di sini perhitungannya juga masih sama, 100% ditambah marginnya dikalikan dengan cost-nya untuk menghitung sales. Untuk COGS-nya juga sama. Juga sama kayak ini, nilai cost-nya. Nah, kemudian tapi ada yang membedakan di sini ada jurnal penyesuaian investment income atas unrealized profit 2019. Nah, seperti yang kita tahu ya kalau metode ekuitas itu ada income from S. Nah, di sini unrealized profit ini berkaitan langsung nih sama income dari si S-nya. Nah, jadi si induk itu tuh udah mengakui profitnya sebesar 6.000 gitu ya. Kan profitnya kita tahu ya 36.000 dikurangi 30.000, 6.000 nih. Si induk pertamanya udah ini nih udah nyatet 6.000 nih. Tapi ternyata ada barang yang nggak terjual. Ada barang yang nggak terjual. Jadi di sana masukin ke unrealized profit. Profitnya belum direalisasikan gitu. Jadi nggak bisa diakui nih sebagai income gitu. Karena nggak bisa diakui sebagai income, maka kita harus menyesuaikan nilai income sesuai yang udah terjual aja gitu. Jadi kalau gitu kita akan mengurangi income from S. Makanya kita taruh income from S di debit. Kemudian income from S ini berkaitan langsung sama investment in S. Kalau income from S-nya berkurang, maka investment in S-nya juga berkurang. Nah, investment in S kan saldo normalnya di debit ya. Kalau mau mengurangi berarti harus ditaruh di kredit gitu. Jumlahnya ini sama kayak perhitungan ini semalam ya, yang di sesi 1. Nih, profit keseluruhan dikalikan dengan jumlah barang yang belum dijual. Untuk jurnal yang dari S-nya atau anaknya itu yang pertama bisa mencatat pembelian inventory secara kredit dari P, dia pakainya akun inventory pada account payable, sejumlah sales yang diakui oleh ini yang sama nih. Kemudian untuk menjual inventory secara kredit, akunnya sama, account receivable pada sales 35.000 ini ada di soal ya. Kemudian COGS-nya kita yang mengakui yang udah terjual aja. Jadi yang udah terjual berapa? 3/4 kan? Ya udah dikaliin aja nih 3/4, nah, dikaliin sama cost-nya. Cost dari barang persediaan tersebut. Jadinya kita dapat 27.000. Nah, ini untuk ininya sama persis ya. Untuk jurnal eliminasi ini sama persis kayak yang di sesi 1 yang metode cost, jadi aku skip aja. Nanti kalau masih bingung bisa ulangin lagi video yang itu. Kemudian selanjutnya itu ini laporan keuangannya. Laporan keuangannya sebenarnya sama persis ya, sama persis nih karena iya sama persis sih sebenarnya, sama persis kayak yang metode cost. Jadi aku skip juga. Oke, selanjutnya, nah di sini ada tambahan lagi, ada variasi lagi, yaitu realisasi profit yang sebelumnya ditangguhkan. Nah, tadi kan kita udah bahas unrealized profit ya. Nanti di sini kita bakal lihat contohnya bagaimana unrealized profit tersebut akhirnya direalisasi. Oke, contoh soalnya, selama tahun 2020, P menjual lagi barang ke PTS sebesar 40.000 nih,
sebanyak 40.000 dengan marginnya 20%, kemudian S menjual barang 3/4 dari barang tersebut ke perusahaan lain seharga 45.000 nih. Selain penjualan ini, S berhasil menjual sisa barang tahun 2019 seharga 12.000. Oke. Kita pakai metode cost dulu. Untuk jurnal umum yang dibuat PRIS masih sama persis inventory pada account payable untuk mencatat pembelian, kemudian untuk mencatat penjualan pakai account receivable pada sales dan COGS pada inventory. Perhitungannya juga masih sama persis kayak gitu. Kemudian untuk S-nya di sini nanti ada yang berbeda nih. Mencatat pembelian inventory secara kredit ini juga sama, inventory pada account payable, jumlahnya sebesar ini. Kemudian untuk mencatat penjualannya, itu account receivable pada sales. Di sini hati-hati teman-teman, di sini ada dua ya. Pertama adalah barang, dan ini nih, yang 3/4 yang dari barang tahun 2020, yaitu 45.000 jumlahnya. Kemudian ada tambahan nih, F juga berhasil menjual sisa barang tahun 2019 seharga 12.000. Gitu. Jadi harus ditambahin nih. Ini 12.000 nih. Nah, ketika udah dijumlahkan hasilnya adalah 57.000. Akunnya sama ya, account receivable pada sales. Kemudian untuk mengakui COGS, bisa COGS pada inventory. Dan di sini juga harus hati-hati karena kita harus teliti sih. Di sini cost-nya di tahun 2020 adalah 48.000 nih. Dan yang terjual adalah 3/4-nya. Kita kaliin dulu 3/4 kali 48.000 hasilnya kalau nggak salah 36. Terus ini 9.000 nih dari mana nih? Ini 9.000 dari sisa inventory sisa tahun 2019. Kita lihat di soal belakangnya. Ini nih. Kan di sini awalnya dia punya inventory 36.000 kan. Kemudian ternyata yang terjual adalah 27.000. 27.000 nih. Berarti masih ada sisa 9.000 kan. Nah, sisa 9.000 itu tadi yang akan terjual di tahun 2020 ini. Gitu. Makanya ditambahin ke sini. Nah, udah kita tahu jumlahnya juga 36.000 ditambah 9.000 hasilnya 45.000. Oke, untuk jurnal eliminasi yang A sama B aku skip karena ini sama persis begitu kayak yang di atas, kayak yang sebelum-sebelumnya. Aku bakal langsung ke realized profit yang sebelumnya ditangguhkan. Nah, untuk mengakui realized profit ini, jurnal yang dibuat adalah, kalau ini metode cost, itu retained earning pada COGS. Nih, untuk mengembalikan ini nih COGS-nya. Jumlahnya berapa? Jumlahnya ini adalah unrealized profit yang di tahun 2019. Kita tahu unrealized profit tahun 2019 berapa, kita cek dulu ya. Nah, unrealized profit tahun 2019 adalah 1.500 gitu. Jadi jumlah yang diakui adalah sebesar itu. Kemudian kita lihat laporan keuangan konsolidasiannya. Di sini sales-nya PTP 48.000, kemudian COGS-nya 40.000, kalau dijumlahin jadi 80.000, kemudian maaf, ini 48.000, kemudian COGS-nya 40.000, gross profit-nya kita bisa tahu 8.000. Kemudian untuk di PTS-nya atau anaknya, sales-nya kita ketahui 57.000 nih dari sini. Kemudian COGS-nya adalah 45.000 dari sini. Kalau kita hitung gross profit-nya adalah 12.000. Jangan lupa tulis ending inventory-nya. Ending inventory-nya berapa? 12.000. 12.000 dari mana? Seperempat kali 48.000. 48. Nah, ini buat di sini ya. Nah, terus tadi ada adjustment. Yang pertama kita mau masukin adjustment yang maksudnya eliminasi yang sales sama COGS. Kita masukin dulu. Sales pada COGS.
Oh ya teman-teman, berarti di sini salah ya, maaf aku nggak teliti. Di sini harusnya 48.000 nih, bukan? Ini nih, yang ini nih, ya kan? Harusnya 48.000. Ntar minta tolong dicatat ya. Habis itu kita masukin jurnal pengeliminasian unrealized profit-nya. Itu mempengaruhi akun COGS sama inventory. Masukin aja COGS di debit 2.000, kemudian inventory di kredit 2.000 juga. Kemudian yang terakhir adalah eliminasi untuk realized profit yang sebelumnya ditangguhkan. Realized profit atas unrealized profit, ini realisasi profit atas unrealized profit yang tahun sebelumnya, tahun 2019, yaitu jumlahnya 1.500, mempengaruhi akun RE atau return earning di debit 1.500, kemudian juga menormalkan ke akun COGS di kredit, karena sebelumnya dicatatnya di debit, kan? Nah, kalau itu tuh setelah itu kita hitung aja jumlahnya di sini 57.000, kemudian untuk COGS-nya 37.500, untuk gross profit konsolidasinya jadi 19.500 gitu. Dan kita tahu nanti ending inventory-nya adalah 10.000. Inventory-nya 10.000. Oke, kayak gitu. Kemudian lanjut di sini. Ini masih sama ya, masih sama sebenarnya kayak yang sebelumnya soalnya ya. Tapi pakai metode ekuitas. Jangan aku skip untuk jurnal pembelian, jurnal penjualan aku skip karena kita udah familiar banget lah ya. Kemudian untuk jurnal penyesuaian investment income ini jangan lupa nih, untuk metode ekuitas harus pakai ini. Harus. Jadi income from S sama investment in S. Untuk mencatat unrealized profit-nya berarti kita mengurangi income from S dan mengurangi investment in S. Caranya adalah seperempat. Seperempat ini adalah bagian yang tidak terjual dikalikan dengan profitnya. Profitnya adalah 48.000 dari sales dikurangi COGS atau harga belinya 40.000. Nah, yang seperempat kali 8.000 adalah 2.000. Nah, kemudian di sini ada jurnal penyesuaian investment income atau sales profit. Nah, tadi kalau teman-teman ingat di yang sebelumnya nih, yang sebelum ini terus sebelumnya lagi, itu kan kita mencatat income from S pada investment in S 1.500. Nah, itu untuk mencatat unrealized profit-nya kan. Nah, sedangkan di tahun 2020 ini ternyata udah bisa direalisasikan nih profitnya. Jadi kita harus menutup lagi, maksudnya mengulang lagi, gimana ya, mengembalikan lagi lah biar normal lagi gitu. Tadi kan mengurangi income-nya dikurangi 1.500 gitu. Investment-nya juga dikurangi 1.500. Ini biar saldonya pas lagi, sesuai lagi sama awalnya gitu. Jadi yang awalnya income from S-nya di debit, terus investment in S-nya ada di kredit, sekarang dibalik. Investment in S-nya di debit, kemudian income from S-nya di kredit. Jumlahnya sama persis sama jumlah unrealized profit di tahun 2019. Untuk jurnal umum yang dari S itu ini sama persis, inventory pada account payable, kemudian account receivable pada sales, dan COGS pada inventory. Perhitungannya juga sama banget kayak yang sebelumnya. Ditambahin sama ini yang berhasil menjual sisa barang tahun 2019, itu jangan lupa untuk ditambahin. Oke. Kemudian jurnal eliminasinya juga masih sama. Di sini sales pada COGS untuk mengeliminasi penjualan sebesar, ini bukan 36.000, maaf, ini 48.000 ya. Ini 48.000. 48 ya. Kemudian untuk mengeliminasi unrealized profit-nya COGS pada inventory, perhitungannya tadi adalah jumlah bagian yang belum terjual dikalikan dengan profit. Kemudian untuk mengakui realized profit, kita harus mencatat investment in S pada COGS. Nah, di sini beda ya sama yang cost. Kalau cost itu dicatatnya ke
retain earning. Kalau metode ekuitas, dia dicatatnya ke investment in S, gitu. Kenapa dicatat ke investment in S nih? Karena ini akhirnya profit yang belum direalisasikan itu udah bisa direalisasikan nih. Jadi udah bisa diakui sebagai pendapatan. Kalau udah bisa diakui sebagai pendapatan, maka akan menambah investment in S gitu. Nah ini, kenapa COGS-nya juga harus dikurangi nih? Karena kenapa? Karena ending inventory yang tahun sebelumnya, kita kan udah mengurangkan, kita kan udah nambahin COGS nih ya di tahun sebelumnya, di tahun 2019, kita kan pakai jurnalnya COGS pada inventory nih. Gitu. Nah, jadi karena setahun sebelumnya terlalu tinggi, jadi kita harus mengurangi buat netralin aja gitu. Oke, untuk berikutnya ini itu tinggal dimasuk-masukin aja, kita tahu profitnya segini, kemudian salesnya dimasukin, COGS-nya dimasukin, dan gross profit. Habis itu ini juga tinggal ditempatin sesuai tempatnya gitu. Oke, next. Nah, di sini ada pengaruh transaksi downstream dan upstream. Ini udah aku jelasin di sesi 1 ya, downstream itu penjualan dari induk ke anak. Kalau upstream, penjualan dari anak ke induknya. Nah, dalam kasus penjualan downstream yang kita belajar sekarang nih, di dalam income pay itu termasuk profit yang belum direalisasi. Unrealized profit tadi, di inventory, di ending inventory-nya si S. Ini yang tadi kalau misal si S ternyata masih memiliki sisa barang inventory yang dia beli dari PTP gitu, atau induknya gitu. Nah, jadi income S-nya ini nggak berpengaruh sama sekali. Income S-nya nggak terpengaruh maksudnya. Nah, jadi buat NCI atau non-controlling interest, itu dia juga nggak dapat bagian laba dari transaksi downstream ini. Kemudian kalau transaksi upstream, ini income S-nya itu termasuk profit yang belum direalisasi, yang ada di dalam inventory si P. Nah, karena ini unrealized profit-nya ini punyanya si S ya, jadi bakal dibagi secara proporsional, nanti bakal dibagi ke induknya maupun ke kepentingan non-pengendali. Tuh. Jadi kalau yang downstream nggak akan mempengaruhi NCI-nya, kalau upstream nanti dia bakal mempengaruhi NCI-nya. Ini misal nih ada contoh nih, diketahui income P dan S untuk tahun 2019 sebagai berikut. Nah, di sales-nya untuk P ada 600.000, COGS-nya 300.000, jadi kita tahu gross profit-nya 300.000, kemudian ada expense dan lain-lain 100.000, jadi net income-nya adalah 200.000. Kemudian untuk yang di S, itu di sininya 300.000, kemudian COGS-nya 180.000, jadi kita tahu gross profit itu 120.000, terus dikurangi dengan expense 70.000, hasilnya net income-nya adalah 50.000. Penjualan antar perusahaan untuk tahun 2019 adalah 100.000 nih. Nah, jadi unrealized profit dalam ending inventory-nya adalah 20.000. Kalau si P menjual barang ke S atau induk menjual barang ke anak atau downstream, maka keuntungan kepentingan non pengendalinya adalah 20% kali 50.000. Jadi ini 80%-nya kan punya isi P ini ya. Jadi 20%-nya adalah kepentingan non pengendali. Jadi income atau bagian laba untuk kepentingan non pengendali adalah 20% dikalikan dengan net income-nya.
langsung dikalikan dengan net income-nya. Jadinya kita tahu hasilnya adalah 10.000. Kemudian untuk yang upstream, bagian keuntungan untuk pengendalinya nih beda nih. Bedanya gimana? Di sini 20%-nya tetap sama ya, karena ini bagiannya si kepentingan dan pengendali itu. Nah, ini jumlah pengalinya yang berbeda, karena harus dikurangi dulu sama ending inventory. Karena ada unrealized profit di ending inventory, harus dikurangi dulu nih. Net income-nya harus dikurangi sama unrealized profit. Nah, kayak gitu. Jadi, 20% kali 30.000 sama dengan 6.000. Nah, kalau misalnya si P ini menggunakan metode ekuitas, gimana nih? Nah, nanti kalau kayak gitu, kita bakal tahu income from S. Kalau misalnya pakai downstream, itu caranya income from S tadi 80%, yaitu kepemilikannya dikalikan dengan net income. Net income dari si anak baru dikurangi dengan ending inventory, unrealized profit di ending inventory-nya. Gitu. Kalau upstream, dia ini kurungnya yang pindah ya. Jadi 80% persentase kepemilikannya dikalikan dengan jumlah net income dikurangi terlebih dahulu dengan jumlah unrealized profit di ending inventory-nya. Gitu. Oke. Oke, untuk selanjutnya adalah latihan soal. Kita lanjut di sesi ketiga. Terima kasih.